Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lira Apriliana dengan NIM 1312300-105 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Clara Fulcawatian dengan NIM 1312100-108. Perkenalkan, nama saya Rosanto Dikdo dengan NIM 13123000103. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kristabel Nirmala dengan NIM 13123000091. Perkenalkan, nama saya M. Fasil Faiz Arifian dengan NIM 13123000101. Perkenalkan, nama saya Selvia Natali Putri dengan NIM 1312300-107. Di sini kami akan mewawancarai beberapa masyarakat tentang demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Lira Apriliana dengan NIM 1312300-105. Oke, sahabat, kali ini saya akan minta pendapat dari narasumber kita, yaitu Bapak Haji Budi Laksono SH sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, Komisi A, Fraksi PDI Perjuangan, terkait demokrasi. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak Budi sendiri, apa makna bentuk pemerintahan demokrasi itu sendiri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut pendapat kami adalah sistem demokrasi pemerintahan ini adalah di mana sebuah kebijakan-kebijakan atau sebuah keputusan atau mungkin keikutsertaan warga masyarakat atau rakyat itu turut aktif tentunya di dalam mengambil atau membuat mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi di samping tentunya ini untuk merubah tatanan kehidupan atau sosial atau apapun. Di sisi lain juga ada keterwakilan. Jadi masyarakat rakyat itu juga mempunyai wakil yang kemarin diutus untuk tentunya setidaknya juga mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan-keputusan di mana ini akan juga digodok dengan eksekutif. Jadi benar-benar demokrasi ini berjalan antara rakyat, legislatif dan eksekutif. Ini ya, dalam hal mungkin sama-sama mengambil sebuah keputusan atau kebijakan seperti itu. Lalu, menurut Bapak Budi, apakah demokrasi sudah diterapkan dengan baik kepada masyarakat? Iya, jadi tidak ada yang sempurna ya tentunya ya, tapi tentunya di dalam mengambil sebuah keputusan ini sudah terjadi sinergitas antara masyarakat atau rakyat dengan mungkin keterwakilan dari wakilnya di legislatif, juga mungkin eksekutif. Contoh di dalam mungkin merumuskan sebuah perda, ini kan juga tentunya juga disosialisasikan juga ke masyarakat, atau mungkin di dalam penggedokkan anggaran-anggaran APBD ini tentunya untuk kepentingan masyarakat. Jadi saya rasa masyarakat itu bisa menerima, dan kalaupun ini terjadi mungkin tidak ada kepuasan atau ini bisa juga disampaikan lagi secara tentunya punya hak suara tentu dalam menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat maupun eksekutif. Mungkin seperti ini ya. Baik, terima kasih atas pendapat dari Bapak Budi dan sudah meluangkan waktu. Demikian sahabat, telah kita dengar bersama, semoga menjadi tambahan informasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, di sini saya sudah bersama narasumber kita. Silakan perkenalkan namanya. Halo semua, perkenalkan, nama saya Intan dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas FMIP. Oke, baik. Untuk Mbak Intan, jadi pasti sudah sering mendengar kata demokrasi ya. Nah, menurut Mbak Intan sendiri, makna dari demokrasi tersebut itu apa? Dari demokrasi yaitu bentuk pemerintah di mana semua warganya itu mempunyai suara atau hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat
Lalu menurut Mbak Intan, apakah demokrasi itu sudah diterapkan sebagaimana mestinya di Indonesia ini? Sudah diterapkan, tetapi bagi saya demokrasi di Indonesia ini kadang ada yang belum melakukan demokrasi dengan baik. Lalu apakah benar rakyat sudah diikut sertakan dalam mengawasi jalannya pemerintahan? Ya sudah benar. Kadang saya terlihat bisa lewat media yang beredar di pemerintah tentunya kurang bijak dalam penanganannya. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya ya, Mbak Intan. Terima kasih. Dari narasumber 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganya mempunyai hak yang sama dalam mengambil atau membuat kebijakan yang ada. Di sini, saya akan menanggapi narasumber pertama. Menurut narasumber pertama, demokrasi sudah diterapkan, tetapi ada beberapa yang belum menerapkan demokrasi dengan baik. Selain itu, rakyat juga diikutsertakan dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan berperan bijak dalam menanggapi. Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh narasumber pertama itu memang benar, bahwa demokrasi sudah diterapkan, tetapi ada beberapa yang belum menerapkan demokrasi dengan baik. Demokrasi belum diterapkan dengan baik karena munculnya konflik dan faktor yang dapat menghambat perkembangan demokrasi, seperti rendahnya pendidikan politik, rendahnya akses informasi, dan munculnya konflik etnis atau agama. Selain itu, rakyat diikutsertakan dalam mengawasi jalannya pemerintahan dengan berperan bijak, karena rakyat memiliki hak untuk mengkritik dan memberi saran kepada pemerintahan supaya pemerintahan dapat mengelola negara dengan baik. Maka dari itu, dengan melibatkan rakyat dalam pemerintahan dapat menjamin keberlangsungan dan integritas sistem politik suatu negara. Saya akan menanggapi narasumber yang kedua. Menurut narasumber yang kedua, demokrasi di Indonesia telah berjalan namun tidak sempurna atau masih terbilang cacat. Karena masih banyak hal-hal yang menyimpang. Saya setuju apa yang dikatakan oleh beliau. Dibutuhkan adanya sikap toleransi yang baik antara kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan lembaga-lembaga di Indonesia. Akan tetapi, sistem demokrasi di Indonesia sendiri masih mengalami pasang surut. Terdapat banyak oknum yang membuat demokrasi di Indonesia berjalan kurang baik, seperti terkadang suara rakyat banyak justru kurang didengarkan, adanya meremehkan kekuasaan yang membuat keadilan di negara ini kurang merata, nasib rakyat kecil masih memprihatinkan sehingga perlu penegakan hukum yang benar dan sesuai dengan demokrasi yang seharusnya. Peran masyarakat juga dibutuhkan untuk ikut serta mendukung terciptanya kehidupan bersama yang nyaman. Namun terkadang masyarakat tidak menerapkan hal tersebut. Contohnya saja dalam mengungkapkan korban seksual di Indonesia, korban justru kerap kali disalahkan secara sepihak, seperti memberikan kasih sayang kepada lawan jenis dan berpakaian terbuka. Padahal tidak semua korban seperti itu, dan pendapat dari korban juga wajib didengarkan.